Ya pemirsa, saya Shani Altas dan Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards. Kali ini saya akan mewawancarai seorang individu yang sangat berprestasi dalam hal Sustainability Expert of the Year, yakni Bapak Rio Kristiawan. Halo Pak Rio, apa kabar? Kabar baik. Pak Rio, Anda ini kan mendapatkan penghargaan Sustainability Expert of the Year, begitu ya Pak ya. Ini selamat atas penghargaannya tentunya. Mungkin boleh juga dijelaskan kepada kami secara pribadi, bagi profesi Anda sendiri sebagai pakar hukum dan bisnis serta berkelanjutan serta penulis, ini apa sih Pak makna dan juga pesan-kesan setelah mendapatkan penghargaan ini? Ya tentunya sangat bangga sekali karena perjalanan panjang dalam membumikan green economy dan sustainability akhirnya diakui karena kesan dan pesan saya akhirnya saya berhasil membuktikan bahwa sustainability itu nyata. Karena perjalanan panjang ini saya mulai membuat kolom, menulis buku, merealisasikan ke dalam proyek nyata dan mengajarkan mulai dari memberikan edukasi, mulai dari edukasi sejak dini, sejak SD sampai bangku S3. Maaf, saya been tough ya Pak, mungkin it is not an easy journey bagi Bapak untuk sampai ke tahap ini menjadi penulis dan expert di bidang hukum, bisnis, serta sustainability sendiri. Tapi bagaimana Anda memandang deforestasi ataupun deforestasi yang saat ini Anda jalankan melalui usaha nyata ini telah memberikan dampak besar bagi aspek sosial, lingkungan, serta ekonomi? Iya, sebenarnya betul yang tadi disampaikan, ancamannya deforestasi. Maka usaha proyek nyata yang kami jalankan dalam hal sustainability ini adalah model reforestasi. Kenapa? Karena seperti tadi saya sampaikan di dalam speech penerimaan award itu, reforestasi ini quick win untuk semuanya. Artinya pada pemerintah ini bisa mendorong pemasukan negara, pada masyarakat bisa berdampak positif. Ya. Dari reforestasi yang memang Anda sudah gaungkan dan lakukan selama ini, begitu ya. Untuk Anda sendiri bagaimana melihat perkembangan komitmen keberlanjutan Indonesia dalam 3 tahun terakhir khususnya pasca meningkatnya tekanan global terhadap ESG? Indonesia cukup punya komitmen sebenarnya sejak tahun 2021 dan kini di bawah Presiden Prabowo Indonesia cukup punya komitmen yang baik. Misalnya terakhir dengan terbitnya Perpres 110 tahun 2025 dan setelah gelaran COP di Belém, Brasil, Indonesia meningkatkan komitmen untuk mengurangi gas rumah kaca. Oke, mungkin dari kami lagi nih Pak. Pertanyaannya adalah insentif apa sebetulnya yang paling dibutuhkan industri berkelanjutan agar terus berkembang dengan lebih baik lagi? Sebetulnya yang dibutuhkan adalah penyederhanaan dan kemudahan dalam berusaha, perizinan dalam berusaha. Izinan, kemudahan, dan penyederhanaan dalam berusaha ya Pak ya. Tapi mungkin pesan Anda untuk para pelaku industri yang masih memandang ESG sebagai beban dan bukan peluang ini seperti apa? Sebetulnya ESG ini bukan beban, tetapi jika di-manage dengan baik, ini bisa menjadi satu additional value di dalam bisnis. Dengan aturan yang ada dan kalau kita bisa memanage aturan, ESG ini bisa menjadi satu peluang. Tapi kalau tidak di-manage tentu menjadi resiko. Memang ESG suatu peluang dan bukan risiko. Mungkin terakhir Pak, apa yang Anda lakukan setelah ini, setelah memenangkan awards, fokus Anda ke depannya seperti apa? Tetap akan mengembangkan proyek-proyek nyata, kemudian tetap akan mendiseminasikan pemikiran, pemikiran-pemikiran dalam kolom buku, mengedukasi masyarakat sebanyak mungkin, mengerjakan proyek dongeng untuk anak-anak, karena belajar perubahan iklim dan sustainability tidak mesti lewat diktat yang serius, tapi bisa juga lewat dongeng. Secara fun begitu ya, diberitahukan edukasi kepada anak-anak sejak dini. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya dan sekali lagi selamat atas penghargaan yang telah diberikan. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Rio Kristiawan yang telah menerima penghargaan Sustainability Expert of the Year CNBC Indonesia Beyond Business.